Shalom buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Angelina Berkestan Duta Barat. Saya mahasiswa YKN Tarutung semester 2 NIM 2101191. Dosen pengampu Bapak Dr. Baginda Sitompul MPDK. Di sini saya ingin menjelaskan tentang teori kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk adalah pendekatan perkembangan dalam belajar yang ditandai anak tumbuh dan berkembang sebagai suatu keseluruhan, tidak hanya satu dimensi saja yang berkembang dalam suatu waktu tertentu atau sebaliknya. Tidak semua dimensi memiliki kecepatan perkembangan yang sama. Menurut para ahli, Howard Gardner mengubah pola pikir konvensional tersebut. Ia kemudian mengeluarkan konsep penilaian kecerdasan dengan 8 parameter. Konsep kecerdasan yang dibawa Gardner berangkat dari pandangan penilaian kecerdasan sekecil tidak cuma berdasar skor standar saja. Menurut Thomas Armstrong menyebutkan bahwa tiap anak dilahirkan dengan membawa potensi yang memungkinkan mereka jadi cerdas. Konsep kecerdasan majemuk. 1. Jenis kemampuan tidak cukup untuk menyelesaikan berbagai persoalan manusia secara menyeluruh. Oleh sebab itu, kemampuan intelektual anak harus diperhatikan secara menyeluruh. Kedua, setiap anak punya karakteristik kecerdasannya sendiri. Karena setiap anak harus memiliki perhatian dan pendampingannya sendiri-sendiri. Ketiga, setiap anak memiliki kebebasan cara belajarnya sesuai dengan kecerdasannya, termasuk juga kebebasan evaluasi hasil belajarnya. Keempat, setiap lingkungan anak memiliki fasilitas untuk mengembangkan kecerdasan majemuk yang dimiliki tiap anak. Kelima, penilaian kecerdasan anak harus kontekstual dan terkekang pada tes tertulis dengan standar formal. Keenam, proses belajar anak tidak terbatas pada batas-batas tertentu. Macam-macam kecerdasan majemuk. 1. Kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan majemuk verbal linguistik adalah kecerdasan terkait dengan kemampuan memakai bahasa secara efektif. Kecerdasan ini ditandai dengan kecerdasan berbicara, bercerita, mengingat, mendapatkan informasi, dan kemampuan membaca. Kedua, kecerdasan logis matematis. Pengertian kecerdasan majemuk logis matematis adalah kecerdasan anak yang terkait dengan kemampuan analisis masalah secara logis, menemukan pola atau rumus, serta melakukan analisis. Ketiga, kecerdasan spasial visual. Pengertian kecerdasan majemuk spasial visual adalah kecerdasan imajinasi dan berbagai pola bentuk. Anak dengan kecerdasan ini mampu menganalisis area spasial secara akurat. Ciri khas utama kecerdasan ini adalah melakukan transformasi persepsi ruang secara visual ke dalam pikirannya. Keempat, kecerdasan kinestetik jasmani. Kecerdasan majemuk kinestetik jasmani sering juga dikenal sebagai kecerdasan gerak tubuh. Anak dengan kecerdasan kinestetik jasmani punya kecenderungan memiliki kemampuan kontrol dan koordinasi anggota tubuh di atas rata-rata. Kelima, kecerdasan musikal. Pengertian kecerdasan musikal berarti kemampuan berpikir atau mencerna musik, menyimak pola-pola nada, mengenalinya, dan memanipulasinya. Keenam, kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan majemuk intrapersonal adalah kecerdasan anak untuk memahami dirinya sendiri, menyadari keberadaan dirinya, dan berbagai kesadaran terkait introspeksi diri. Ketujuh, kecerdasan naturalis. Pengertian kecerdasan naturalis adalah kemampuan si kecil mengenali dan memahami lingkungan alam. Contoh, kecerdasan naturalis adalah terkait mengkoleksi kupu-kupu atau merawat tumbuhan. Ciri-ciri majemuk kecerdasan. 1. Kepekaan terhadap bahasa dan kata-kata. Kedua, kepekaan anak terhadap pola abstrak dan pola matematika. Ketiga, kepekaan terhadap kondisi dan situasi ruang dan spasial tertentu. Keempat, menjalankan berbagai aktivitas fisik yang berorientasi mengolah tubuh. Kelima, kepekaan terhadap nada, tempo, dan irama musik. Keenam, kepekaan terhadap diri dan kesadaran dirinya. Ketujuh, kepekaan terhadap hubungan diri dengan lingkungan sosialnya. 8. Kepekaan terhadap berbagai bagian di lingkungan alam.
Kelebihan dan kekurangan teori kecerdasan majemuk. Kelebihan: 1. Pembelajaran dapat lebih fokus terhadap suatu kecenderungan kecerdasan dan punya hasil yang optimal. Kedua, memberikan sudut pandang baru terhadap pengembangan potensi manusia. Ketiga, memberi harapan dan semangat baru terutama terhadap si pembelajar. Keempat, membuka kesempatan pada si pembelajar untuk kritis dan berpikiran terbuka. Kelima, menghindari adanya penghakiman terhadap manusia dari sudut pandang kecerdasan atau inteligensi. Kekurangan: 1. Memiliki kontroversi terutama dalam pandangan ahli psikologi tradisional, antara lain mencampur adukan pengertian kecerdasan, keterampilan, dan bakat. Kedua, bersifat personal atau individual, sehingga teori ini lebih efektif digunakan untuk mengembangkan pembelajaran orang per orang daripada mengembangkan pelajaran massal atau klasikal. 3. Membutuhkan fasilitas yang lengkap sehingga membutuhkan biaya besar untuk operasional klasikal atau massal. 4. Tenaga kependidikan ini di Indonesia belum sepenuhnya siap melaksanakan teori ini dalam praktek di dalam kelas K12 ataupun juga pembelajaran yang melibatkan pelajar dewasa karena sudut pandang kebanyakan orang masih sudut pandang tradisional. Sekian hasil penjelasan saya tentang teori kecerdasan majemuk. Jika ada kesalahan dalam materi saya atau tutur kata saya, mohon dimaafkan. Terima kasih.